Kami dari TPP Angkatan 7 kelas A31 Kabupaten Bojonegoro akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan melaksanakan praktek coaching, di mana saya nanti sebagai observer dan Ibu Jumiati sebagai coach, sedangkan Pak Fatur Rahman nanti sebagai coachingnya. Untuk Ibu Jumiati untuk hari ini sebagai coach. Jumiati, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, Jumiati baik sekali. Alhamdulillah, kalau Bu Jumiati dalam keadaan baik. Dan hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Di sini nanti saya sebagai observer akan melihat, akan menilai dan akan mengamati praktek coaching yang akan Ibu Jumiati lakukan bersama Pak Fatur Rahman. Dan hari ini kita dalam praktek coaching akan menggunakan aloteta, di mana ada tujuannya, ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Namun sebelum praktek coaching dilaksanakan, saya sebagai observer akan melakukan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Jumiati sebagai coach. Yang pertama, nanti kompetensi coaching apa yang akan Bu Jumiati lakukan pada kegiatan coaching hari ini, Bu Jumiati? Baiklah, Bu Jumiati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Jumiati sebagai observer kita untuk coaching kali ini. Nah, kompetensi coaching yang akan saya laksanakan hari ini adalah saya dapat mengembangkan kemampuan saya untuk hadir secara utuh, kemudian nanti saya akan menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang betul. Kira-kira begitu, Bu. Baiklah, Bu Jum. Kemudian untuk yang kedua, potensi mana dari kompetensi tadi yang akan secara aktif dan spesifik yang akan Bu Jumiati lakukan dalam coaching hari ini? Oke, baik, Bu Jumiati. Jadi kompetensi secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan nanti yaitu membuat rencana aksi dari pengalaman yang pernah saya lakukan. Baiklah, jadi rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang Ibu Jumiati lakukan. Dan ini untuk yang terakhir, Bu Jum, ya, sebelum pelaksanaan coaching. Nanti indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Jumiati inginkan dari proses coaching hari ini apa, Bu Jum? Jadi tujuan pengembangan yang ingin saya lakukan dalam proses coaching hari ini adalah bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching kita itu. Baiklah, jadi untuk menemukan solusi dari masalah dari coachingnya, ya. Iya. Sebenarnya coaching sendiri itu sudah harus bisa menemukan masalah dalam pelaksanaan coaching. Dan untuk pelaksanaan untuk supervisi ini saya kira sudah cukup. Silahkan nanti Bu Jumiati dan Pak Fatur Rahman untuk melaksanakan praktek coaching, di mana nanti saya akan mengamati praktek coachingnya dengan menggunakan aloteta. Silahkan Bu Jumiati dan Pak Fatur Rahman. Oke, baiklah, terima kasih Bu Jumiati. Selamat siang Pak Fatur Rahman. Selamat siang, Bu Jum. Bagaimana kabarnya Pak Fatur Rahman? Alhamdulillah, sehat. Tapi di sini saya agak ada masalah. Oh gitu Pak. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang ingin Bapak
kita bincang-bincangkan untuk hari ini? Hari ini saya ada sedikit masalah, tapi di sini saya punya seorang guru. Ya. Guru tersebut itu kalau dikasih tugas itu nggak mau, Bu. Dikasih tugas itu katakanlah bukannya nggak mau, tapi ibaratnya itu dikasih tugas molor-molor waktunya, Bu. Nah, akhirnya saya itu juga agak gimana gitu ya. Kira-kira belum nggak punya disiplin waktu gitu ya, Pak? Iya, betul. Gitu. Jadi gini Bapak, karena tadi jenengan katakan kalau ada guru yang tidak bisa, tidak memiliki disiplin waktu dalam mengerjakan tugas gitu ya Bapak. Jadi gini Bapak, jadi Bapak menginginkan guru tersebut supaya bisa menyelesaikan apa yang Bapak perintahkan. Gitu ya. Intinya saya itu. Jadi untuk itu kekuatan apa yang Bapak miliki sehingga dapat mencapai tujuan tersebut Bapak? Kira-kira keinginan saya, Bu, ya. Keinginan saya yaitu adalah guru tersebut mampu dikasih tugas itu ada dalam waktu itu bisa menyelesaikan, sehingga saya itu tidak menunggu hasilnya itu yang saya kasih tugas semacam itu. Jadi gini Bapak, dari skala 1 sampai 10 tadi, guru jenengan tersebut itu kira-kira masuk kriteria yang nomor berapa Bapak? Dari angka 1 sampai 10 tadi, kalau menurut saya itu guru tersebut memiliki kedisiplinan waktu itu sekitar 5, kalau enggak 6. Jadi gini Bapak, kemudian langkah apa yang nantinya akan jenengan lakukan supaya guru tersebut berubah untuk bisa merubah dari kriteria 8 tadi menjadi 10? Ya, kriterianya ya saya inginnya dalam arti saya akan namanya seorang pimpinan, Bu, ya. Saya akan melakukan pendekatan. Walaupun saya itu juga kemarin itu sudah melakukan pendekatan, tapi kelihatannya kok masih kurang, sehingga saya nanti rencana saya itu juga meminta tolong teman-teman yang dekat dengan dia, Bu. Tuh. Mungkin gini Bapak, saya tanyakan kekuatan apa yang Anda miliki, apa yang Anda miliki sehingga bisa merubah guru tersebut. Kira-kira dengan memberi contoh atau bagaimana gitu? Ya, caranya saya akan mulai pendekatan emosional dulu, Bu. Memberikan pendekatan emosional bahwa saya panggil. Kemarin juga sudah saya panggil, tapi masih kurang. Nanti pendekatan emosional semacam itu, setelah itu kalau kurang lagi, otomatis saya akan minta tolong kepada teman-temannya. Maksudnya saya akan katakanlah minta bantuan lah semacam itu. Minta bantuan teman-temannya, dianya itu sungkan tanya dengan saya, biar tanya dengan temannya itu pihak ketiga itulah. Kira-kira gini Bapak, kalau memang pihak ketiga tadi mungkin dirasa kurang aktif untuk menjadi solusi Anda untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut, kira-kira hal apa yang akan Anda lakukan sehingga hambatan tersebut tidak akan ada lagi, mungkin bisa menyelesaikan hal tersebut secara optimal. Ya, saya berusaha, Bu, ya. Saya tadi sudah bilang seperti yang tadi saya katakan, saya akan memanggil secara personal. Setelah ambil personal, apa yang dia lakukan, apa yang kalau pesannya dia, saya akan terima. Setelah itu, lalu dia akan saya kembalikan lagi sesuai dengan kesepakatan kita. Dia punya kesepakatan yang ada di sekolah saya, itu kesepakatan yang telah dilakukan bersama-sama kemarin, itu dibuat kesepakatan itu. Saya akan mengingatkan kembali kesepakatan apa yang kita miliki semacam itu, Bu. Oke Bapak, jadi Bapak tadi sudah melakukan pendekatan, kemudian memanggil temannya untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Terus kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bapak lakukan tadi? Ukuran keberhasilan saya yaitu guru tersebut mau, Bu, seperti disiplin tadi, yaitu mau katakanlah dikasih tugas sesuai tepat waktu semacam itu, Bu. Ya, sehingga tidak membebani
membebani teman-temannya semacam itu, sehingga saya khawatir dengan dia tidak disiplin akan menular semacam itu, Bu. Apakah ini hanya dengan melakukan pada guru sport atau mungkin pada semua guru Bapak terkait dengan pendekatan tadi? Adakah prioritas untuk guru tersebut saja atau mungkin semua guru? Sebelumnya saya lakukan itu semua guru, Bu, karena itu membuat kesepakatan seperti tadi ya. Di dalam sebuah rapat itu saya sudah membuat kesepakatan. Setelah itu ya karena di beliaunya tadi kurang, terasa kurang, akhirnya saya menggunakan pendekatan lebih, yaitu pendekatan emosional dan dia prioritas. Iya, betul. Oke Bapak, kemudian Bapak kita sudah masuk pada sesi akhir. Kemudian dari hal yang sudah Anda ceritakan tadi, rencana aksi yang sudah Anda lakukan tadi, apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Komitmennya yaitu saya kesepakatan sekolah tadi, Bu, ya, kesepakatan sekolah, sehingga saya menunjukkan ini loh kesepakatan yang telah kita sepakati bersama, bagaimana kita melakukan sesuai dengan juknis yang ada semacam itu, Bu, sehingga kita bisa mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa kita harus berbuat disiplin, berbuat sesuai dengan aturan yang ada itu, Bu. Ya, kira-kira kalau selangkah tersebut dengan melakukan kapan gitu? Kegiatan pendekatan ini apakah akan Anda lakukan mulai kapan? Oh, itu, Bu. Ini pendekatan itu rencana saya akan saya lakukan 1 minggu, Bu, secepatnya, karena ini adalah waktunya sudah mendesak, sehingga saya perlu kejar tayang semacam itu. Saya mungkin 1 minggu yang akan datang ini saya sudah melakukan kegiatan tersebut, pendekatan emosional seperti tadi itu. Oke, baiklah Pak Fatur Rahman. Jadi jenengan nanti akan menyelesaikan masalah panjenengan, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap diri tersebut, dengan tadi memprioritaskan prioritas bagi guru yang memang belum mampu untuk disiplin waktu gitu. Oke, baik Pak Rahman. Mungkin kita akan lanjut pada coaching berikutnya, Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Semoga Pak Rahman nantinya dapat melaksanakan rencana ini dengan sukses. Iya, terima kasih, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih waktunya yang membuat saya lebih plong dengan kalau kesah saya semacam itu. Terima kasih sudah di coach sama Bu Juni. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Bu Jumiati, Pak Fatur Rahman. Alhamdulillah hari ini pelaksanaan coachingnya sangat baik menurut saya. Sudah terlihat alur petanya, sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, sudah ada rencana aksi, dan sudah ada tanggung jawab dari penjenengan berdua. Pada sesi terakhir ini, untuk Ibu Jumiati sebagai coach, pertanyaan saya sebagai observer, indikator keberhasilan apa yang didapat dari praktek coaching hari ini Bu Jumiati bersama Pak Fatur Rahman tadi? Oke, baik Bu Sugiyarni. Nah, tadi saya sudah meng-coaching Pak Fatur Rahman. Indikator keberhasilan hari ini yaitu di mana coach Pak Fatur Rahman nanti akan melaksanakan rencana aksi yang telah dibuatnya tadi, dan solusi dari rencana tadi akan beliau lakukan secepatnya. Baik, Bu Jumiati. Jadi Pak Fatur Rahman akan melakukan solusinya sendiri dari masalah yang beliau hadapi tadi. Kemudian untuk yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu Jumiati capai dari coaching hari ini? Untuk coaching hari ini saya ingin menghadirkan diri saya secara utuh untuk mendengarkan dari cerita Bapak Rahman tadi. Tujuannya adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif, yaitu saya harus benar-benar merasakan apa yang beliau rasakan, dan saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Rahman dapat menggali terus kemampuannya untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Baik Bu Jumiati, artinya kalau kita sudah hadir penuh, kita bisa menjadi pendengar yang aktif, kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali solusi dari coaching kita. Dan masalah-masalah yang dihadapi, beliau dapat mengambil sendiri solusinya dari masalah tersebut. Memang itulah hasil dari praktek coaching hari ini.
Yang saya harapkan dari Bu Jumiati dan Pak Fatur Rahman telah menyelesaikan masalah coaching. Terima kasih saya ucapkan sebagai observer atas kebersamaan hari ini. Semoga untuk praktek ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya untuk melaksanakan praktek coaching lebih baik untuk kedepannya. Dan saya bangga sekali sebagai observernya Bu Jumiati dan Pak Fatur Rahman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatur, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau hari ini Bapak dalam keadaan sehat. Nah, baiklah kita hari ini akan melaksanakan praktek coaching Pak Fatur bersama dengan Ibu Jumiati. Di mana di sini saya akan menjadi observer, yaitu melihat dan menilai serta mengamati praktek coaching yang akan berlangsung pada hari ini. Dan hari ini saya bertugas sebagai observer akan mengamati dengan menggunakan alur tirta, di mana dalam alur tirta tersebut ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak hari ini. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Roma, atas kehadirannya di sini sebagai pengamat atau observer kompetensi coaching. Yang saya lakukan hari ini adalah saya dapat mengembangkan kemampuan saya, yaitu untuk hadir secara utuh, jadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang terbobot. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang Bapak akan lakukan? Jadi kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang saya lakukan adalah membuat rencana aksi pengalaman yang pernah saya lakukan. Baik, jadi rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang Bapak lakukan ya. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Pengembangan yang saya inginkan dalam proses coaching hari ini adalah bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Menemukan solusi dari masalah. Jadi nanti coaching menemukan solusinya sendiri dari masalah yang telah dihadapi. Selesai pertanyaan saya untuk sesi awal hari ini. Silahkan Bu Jumi sama Bapak Fatur untuk masukkan praktek coaching. Saya akan mengamati sesuai dengan alur tirta. Monggo silahkan dimulai. Terima kasih Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ju? Alhamdulillah Pak Fatur, hari ini luar biasa sekali. Saya semangat sekali bertemu dengan jenengan pada pagi siang hari ini. Apa ya kira-kira di siang hari ini kita bicarakan rencananya? Oke, gini Bapak ya. Untuk siang hari ini saya itu mau menceritakan apa yang saya alami terkait dengan jabatan saya yang baru sekarang ini sebagai kepala sekolah baru. Tentunya saya saat ini masih masih belum bisa menjadi manajerial yang baik. Menjadi kompetensi manajerial saya itu kayaknya belum bisa saya lakukan sepenuhnya, karena mungkin di mindset saya itu selalu saya tanamkan bahwa kepala sekolah yang baru itu harus membawa perubahan. Intinya semua harus bisa dilakukan sendiri. Jadi kalau misalkan ada kegiatan apapun atau ada perintah dinas,
laporan dinas itu saya kerjakan sendiri Pak. Jadi pada akhirnya saya itu stres sendiri dengan tumpukan dari pekerjaan saya sendiri itu Pak. Itu ya. Jadi permasalahannya adalah sebagai seorang pemimpin dengan melakukan kegiatan yang jenengan lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari teman-temannya itu ya. Oke, itu Bapak. Nah sekarang gini Bu, apa ya kira-kira yang dapat Ibu lakukan untuk kegiatan untuk membantu Ibu? Oke, gini Bapak ya. Sebelumnya saya itu membuat jadwal dari kegiatan ataupun laporan itu berdasarkan budget pengumpulannya Bapak. Jadi saya tuliskan. Jadi ketika ada setiap hari itu kan tugas-tugas laporan terus-terusan nih. Itu saya jadwalkan sesuai budgetnya. Jadi saya kerjakan dari budget yang paling awal terlebih dahulu. Gitu Bapak. Yang Anda lakukan adalah melakukan pemilahan jadwal ya, pemilahan jadwal itu budget mana yang lebih awal yang Anda bisa lakukan semacam itu. Gitu Bapak. Menurut Ibu ya, perilaku semacam itu menurut Ibu terutama di sekolahan Ibu lah ya, itu dari permasalahan itu tadi itu skalanya itu menurut Ibu itu dinyatakan dalam angka kurva itu dari angka 1 sampai 10 itu di angka berapa Bu ya? Kalau menurut saya permasalahan saya itu sudah kira-kira masih di angka 7 Bapak. Saya belum angka bisa 7, ya? Melakukan kompetensi manusia saya dengan baik. Itu masih di angka 7. Angka 7. Menurut jenengan sekarang itu di posisi angka 7. Oke, gitu Bapak. Nanti tujuannya itu adalah merubah ya Bu ya, dari angka 7 itu. Nah ini kira-kira untuk penyebabnya jenengan kok melakukan kegiatan itu sendiri. Itu loh maksudnya, bagaimana kok bisa melakukan itu sendiri gitu loh. Jadi Bapak, itu kan saya masih canggung Bapak sebagai Canggung, kepala sekolah baru. Yang pertama saya itu mindset saya tadi yang belum saya ubah tadi Bapak. Di benak saya, di pikiran saya itu kan selalu ini. Kalau dulu kepala sekolah lama itu kan semuanya perintah. Kalau menurut saya sebagai kepala sekolah muda, apalagi usia saya masih muda, jadi intinya saya itu harus bisa melakukan semuanya sendiri. Itu Bapak. Jadi mindset saya mungkin itu yang ingin saya rubah seperti itu Bapak. Itu penyebabnya yaitu karena mindset mindset. Ya untuk merubah mindset itu apa ya yang kita lakukan untuk biar tercapai dari angka 7 itu biar meningkat gitu ya. Iya. Yang pertama akan saya lakukan Bapak, nanti akan saya bicarakan dengan teman-teman terkait dengan tugas-tugas. Saya akan memilih tugas-tugas mana yang akan saya kerjakan dan tugas-tugas mana yang bisa dibantu oleh teman saya. Mungkin OPS gitu Bapak. OPS itu ya. Nah, rencana jenengan adalah meminta bantuan kepada teman sejawat gitu ya Bu ya. Memilih dulu dari beberapa laporan yang mungkin bisa dikerjakan oleh OPS. Saya serahkan ke OPS. Mungkin yang harus saya kerjakan sendiri terkait seperti program sekolah. Seperti itu kan harus dikerjakan kepala sekolah sendiri. Jadi seperti itu Bapak. Oh gitu ya. Nah, tadi kan meminta bantuan teman sejawat, lalu ada juga nanti minta bantuan kepada OPS semacam itu Bu ya. Nah begini Bu, ada nggak langkah lain, langkah lain untuk melakukan selain melakukan minta bantuan kepada teman sejawat dan OPS tadi, ada langkah lain nggak selain itu? Selain tadi saya sudah menyebutkan, yaitu tadi saya akan menjadwalkan tadi setelah jadwal tadi saya masih belum bisa deadline. Artinya kemudian langkah selanjutnya pertama saya tadi kan menjadwalkan. Kemudian karena di situ saya masih kewalahan, saya masih stres, kewalahan, akhirnya nantinya saya itu berharap ada yang bisa bantu saya untuk melakukan pekerjaan saya, sehingga nantinya saya langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan teman ataupun yang mungkin di sekolah kita disebut OPS gitu ya. Kalau ini Bu ya, kalau tadi Mama
tadi jenengan bilang minta bantuan kepada teman sejawat tadi ya. Nah, gini, kalau menurut panjenengan skala yang akan tercapai dari katakanlah setelah minta bantuan dari teman sejawat dan OPS tentang kalau kesah panjenengannya itu bilang apa deadline pekerjaan panjenengan itu ya, itu nanti dalam tingkat keberhasilan itu mencapai kurva nilai berapa dari atas 1 sampai 10? Kalau mungkin harus 10 Bapak. Oh, nilai 10 Bu ya. Oh. Jadi kan gini, tadi kan saya masih di angka 7. Iya. Karena mungkin kompetensi manajerial di mana kepala sekolah kan harus bisa bekerja sama dengan rekan sejajarnya kan seperti itu Bapak. Ya. Sehingga dengan saya tadi meminta teman untuk saling bekerja sama membantu pekerjaan mana yang bisa dikerjakan dia, kemudian mana yang akan saya handle sendiri seperti itu kan nantinya saya bisa meningkatkan kompetensi manajerial saya. Oh itu jadi 10 Bu ya. Iya. Nilai-nilai maksimal semacam itu. Nah, untuk biar menjadi yang maksimal tadi ya, komitmen apa Bu untuk bisa melakukan kegiatan tersebut? Komitmen dari panjenengan. Oke, komitmen saya yaitu Bapak, yang pertama saya harus menahan ego saya supaya saya itu tidak mindset yang tadinya saya harus bisa menjadi kepala sekolah yang serba bisa tanpa meminta bantuan teman sejawat seperti itu harus saya rubah Bapak. Jadi komitmen saya yaitu saya merubah ego saya sehingga nanti saya dapat bekerja sama dengan teman dengan rasa nyaman gitu Bapak. Betul ya. Nah, ini Bu ya. Tadi intinya sudah semacam itu dari percakapan kita tadi Bu ya, dari awal sampai saat ini apa ya Bu yang dapat jenengan simpulkan? Oke, dari saya sudah bercerita dengan panjenengan, saya menyimpulkan bahwa nantinya saya akan merubah mindset saya tadi Bapak ya. Itu yang perlu saya lakukan untuk saat ini. Itu ya. Ya tadi dengan simpulannya akan merubah mindset tadi Bu ya, meminta bantuan berani katakanlah meminta bantuan macam itu bekerja sama sejawat tadi ya. Bagaimana Bu perasaan setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Oke Bapak, terima kasih Bapak. Untuk coaching hari ini saya sangat senang sekali Bapak sehingga saya dapat setidaknya itu ada beban di hati saya itu berkurang Bapak. Saya sudah menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan atau stresan saya menghadapi semua pekerjaan saya sehingga nantinya saya akan melaksanakan hal tersebut dan semoga nanti rencana yang saya peroleh hari ini dapat berjalan dengan lancar. Itu ya Bu ya. Nah, untuk melakukan aksi tadi Bu, mohon maaf ya. Itu kapan Bu rencana panjenengan untuk melakukan eksekusinya? Oke, harus secepatnya Bapak. Mungkin ya dalam minggu ini, secepatnya karena pekerjaannya sudah menumpuk sekali Bapak. Oh gitu ya. Karena untuk minggu-minggu ini memang berat sekali pekerjaan di kantor. Ya. Terima kasih Bu Jun, saya tidak sabar untuk mendengar keberhasilan Ibu dalam mengecek minggu yang akan datang ini dalam arti tentang keberhasilan Ibu melakukan kerjasama dengan teman sejawat tadi merubah ego panjenengan itu saya mengucapkan terima kasih ilmu panjenengan juga dan terima kasih dan sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga hari ini saya bisa merasakan agak lega lah. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah proses praktik coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar, luar biasa. Tadi saya mengamati Pak Fatur untuk meng-coaching ini menyelesaikan semua masalah. Yang saya lihat tadi sudah memahami sesama mitra keadaan. Jadi yang dimunculkan di sini tadi sudah kelihatan. Kemudian tadi ada yang dilaksanakan selama coaching yaitu
apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita harapkan tadi sebelum kita mulai coaching? Baik, indikator keberhasilan hari ini di mana coach akan melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat tadi dan solusi-solusi yang dari rencana tadi akan beliau lakukan. Alhamdulillah ya, tadi saya mengamati sangat luar biasa. Saya mohon izin untuk menyampaikan pengamatan yang akan saya laksanakan. Tadi saya kan mengamati ibu sama bapak coaching ya. Saya akan menyimpulkan sedikit tentang apa yang kita coaching hari ini. Jadi tadi saya mengamati bahwa Bapak sudah mengajarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada Bu Juni dengan juga menghadirkan kehadiran yang penuh hari ini sudah sesuai dengan alur kita juga. Jadi kesimpulannya tadi tujuannya menjadi kepala sekolah ya yang sekolah yang baru yang sangat yang memiliki perubahan kompetensi tadi ya Bu ya. Terus identifikasi masalahnya juga ingin merubah mindset sama ingin bekerjasama dengan kolaborasi dengan teman sejawat tadi ya. Terus dengan memiliki rencana-rencana yang aksi yang sangat luar biasa tadi serta langkah-langkah dan tanggung jawab tadi yang sudah sangat baik tadi serta mindsetnya tadi sangat luar biasa ya, ingin merubah mindset untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik, jadi Pak Fatahur tadi bisa melakukan solusinya sendiri. Terus yang kedua, kompetensi apa yang ingin Pak Fatahur capai lagi? Saya ingin menghadirkan diri saya secara utuh. Tujuannya adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Selain itu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Tadi sebenarnya sudah saya lakukan. Saya bisa hadir penuh dengan saya bisa mendengarkan yang aktif. Dan saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kita bisa mencapai tujuan solusi coaching yang kita lakukan hari ini. Baik Pak Fatahur, artinya kalau kita sudah hadir secara penuh, kita bisa menjadi pendengar yang aktif, kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga kita bisa menggali sendiri solusi dari coaching atas masalah yang beliau hadapi. Sebenarnya dia sudah memiliki ide-ide yang luar biasa, namun ketika mau mengungkapkan sendiri belum bisa tanpa ada bantuan dari coach. Nah, memang seperti itulah yang diharapkan dari praktik coaching kali ini. Terima kasih Pak Fatahur sama Bu Juni atas kebersamaan hari ini. Saya bangga sekali bisa menjadi observer pada praktik coaching kali ini. Tetap semangat dan semoga ini menjadi kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Istiqomah, Bu Sugiarni, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching di mana saya akan melihat, menilai dan saya akan mengamati praktek coaching yang Ibu lakukan. Nah, hari ini saya bertugas sebagai observer atau pengamat dengan coaching yang akan kita ketahui, yaitu dengan menggunakan alur delta, yaitu terdiri dari ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah,
sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Istiqomatul sebagai seorang coaching ya. Coach ya. Nah, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Istiqomatul laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Untuk pelaksanaan coaching kali ini saya akan melaksanakan kompetensi kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, serta menjadi coaching yang aktif, menjadi pendengar aktif. Jadi Ibu nanti akan menjadi mengembangkan kehadiran penuh ya Bu ya, hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik nanti yang akan Ibu Istiqomatul lakukan untuk coaching ini? Oke, jadi kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan yaitu membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan. Oke, baik. Jadi rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang Bu Istiqomatul lakukan. Nah, dan ini pertanyaan terakhir Ibu, untuk indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Istiqomatul inginkan dalam proses coaching hari ini kira-kira apa Bu ya? Tujuannya saya ingin adalah dalam proses coaching kali ini bagaimana bisa mencari solusi dari coach dalam menghadapi masalah yang dia hadapi. Oh gitu ya Bu. Jadi menemukan solusi dari masalah, nantinya coaching menemukan solusinya sendiri dari masalah yang sedang beliau hadapi gitu ya. Iya. Nah, untuk ini sudah selesai Bu pertanyaan untuk sesi awal. Silahkan nanti Bu Istiqomatul dan Bu Sugarni melakukan praktek coaching yang nantinya akan saya mengamati dengan sesuai alur berita. Ya, monggo silakan Bu Sugarni sama Bu Istiqomatul. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Sugihani, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu Isti, hari ini saya dalam keadaan sehat. Semoga Bu Isti sama seperti saya. Alhamdulillah saya di sini juga dalam keadaan saya sehat Bu. Oh iya, ngomong-ngomong, apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Gini ya Bu, untuk masalah saya, ini saya ingin sampaikan kepada Bu Isti. Untuk pembelajaran di kelas saya, di murid saya itu, saya lihat nilainya anak-anak itu menurun Bu. Untuk nilai matematika, padahal anak-anak itu sudah memahami konsep matematika. Mungkin dalam pembelajaran itu anak-anak kurang minat atau kurang motivasi ya Bu, sehingga nilai belajar matematika anak rata-rata itu masih di bawah KKM. Oh, jadi hasil belajar matematika siswa itu Sugihani menurun ya? Ya. Di antaranya disebabkan karena kurang ketelitian dan motivasi gitu ya? Ya, ya Bu. Menurut Bu Sugihani menginginkan hasil belajar yang bagaimana untuk menghadapi anak-anak? Saya ingin anak-anak itu senang dalam pembelajaran matematika, bisa memahami konsep, bisa lebih teliti, bisa memahami, sehingga anak-anak kalau senang dalam pembelajaran matematika, tentu saja anak-anak itu nilainya nanti hasil evaluasinya pasti semua bisa di atas KKM itu. Oh oke. Jadi anak-anak itu kurang teliti gitu ya Bu? Iya. Dan motivasi belajarnya juga kurang ya? Iya. Sehingga hasil belajarnya turun dan kurang maksimal. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bu Sugihani sekarang merasa berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Kalau untuk saat ini saya merasa masih di posisi 5 Bu Isti. Soalnya tidak keberhasilan nilai anak tadi. Mungkin karena cara mengajar saya yang kurang. Mungkin karena media saya yang kurang bervariasi, sehingga anak-anak kurang termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti saya akan berusaha supaya bagaimana anak-anak itu bisa termotivasi untuk pembelajaran matematika, misalnya dengan mengenalkan konsep perkalian, misalnya dengan benda-benda di sekitar, misalnya dengan menggunakan lidi, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kelas, sehingga anak-anak bisa mudah untuk
memahami konsep perkalian dalam pembelajaran matematika. Oke, tadi Bu Jumi, Bu Sukihani merasa pada posisi 5 ya. Terus Iya. posisi yang ingin Ibu harapkan ke depannya itu berapa? Kalau saya 9 ya Bu, itu mungkin sudah banyak. Soalnya pembelajaran matematika itu mungkin bagi anak masih merasa sulit ya untuk pembelajaran matematika. Tapi nanti saya akan berusaha supaya untuk mencapai angka 9 tadi, meskipun tidak maksimal 10, dengan cara tadi Bu. Misalnya saya memperkenalkan anak-anak dengan konsep perkalian, bisa dengan benda-benda di sekitarnya, dengan misalnya dengan batu, dengan lidi, bisa dengan benda apapun yang ada di sekitarnya, supaya anak muda untuk memahami konsep perkalian, sehingga hasil belajar anak-anak kalau sudah paham perkalian, pasti anak-anak hasil belajar matematika akan meningkat. Gitu. Terus rencana Bu Sukihani untuk mencapai tujuan selanjutnya itu seperti apa lagi? Tadi ya Bu, selain memperkenalkan anak perkalian dengan benda-benda yang sekitar, biasanya anak-anak itu kan suka bermain ya Bu. Jadi saya nanti akan berusaha memperkenalkan perkalian itu dengan menggunakan jari. Misalnya supaya anak lebih mudah, kalau menghafal biasanya akan lebih sulit. Tapi dengan menggunakan tangan, misalnya dengan 2 jari, menekuk jari kanan dan jari kiri. Misalnya kalau 8 kali 7, kita beri contoh, ditekuk 6, 7, 8, 6, 7. Nah kemudian jari yang ditekuk itu kita tambahkan urutannya, yang kanan 3, yang kiri 2, berarti 50. Kemudian yang kiri dikalikan 2 kali 3, berarti 6. Jadi jumlahnya 8 kali 7 tadi 56. Mungkin dengan cara seperti itu anak-anak lebih mudah. Dan nama permainan itu namanya jari matika. Oh, itu yang sangat luar biasa ya Bu ini. Jadi menggunakan permainan ya, sangat luar biasa. Jadi dengan permainan anak akan termotivasi untuk belajar. Kira-kira permainan yang bagaimana juga yang akan dengan rencanakan tadi? Ya, tadi Bu, dengan menggunakan permainan jari matika seperti tadi ya, supaya anak-anak dengan menggunakan jarinya anak lebih mudah. Jadi tidak harus menghafal 8 kali 7. Mungkin yang anak di atas rata-rata mungkin juga mudah, tapi dengan anak yang kemampuannya masih belum kemampuan dia di bawah rata-rata, mungkin anak-anak masih sulit. Tapi dengan menggunakan jari, selain mudah, anak merasa senang. Oh, sangat-sangat luar biasa ya. Jadi menggunakan permainan, jadi agar anak-anak itu yang kesulitan dalam menghafalkan angka-angka secara langsung bisa menggunakan permainan agar mereka bisa menikmati ya. Oke, kira-kira Ibu akan memulai kapan kegiatan-kegiatan tersebut? Saya rencanakan untuk minggu depan Bu, karena itu anak-anak sudah pelajaran matematika. Jadi pelaksanaannya minggu depan hari Selasa, saya akan sudah memulai pelaksanaan anak-anak supaya lebih mudah memahami konsep matematika dengan menggunakan jari matika tadi. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut pada hari Selasa minggu depan ya. Kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk menjaga 2 komitmen Ibu tadi? Saya nanti akan minta tolong Ibu Siska ya, soalnya beliau itu lebih memahami konsep-konsep matematika dan beliau sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi nanti Ibu Siska yang saya minta tolong untuk menjadi pengamat saya, dan nanti secepatnya saya akan menghubungi beliau sebelum pelaksanaan Selasa depan Bu. Jadi Ibu akan menghubungi Ibu Siska untuk membantu Ibu melaksanakan pembelajaran tadi. Kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama untuk mengevaluasi keberhasilan dengan kegiatan tersebut? Kira-kira 1 bulan ya Bu. Misalnya anak-anak dari seminggu itu melaksanakan dengan jari, kemudian pelaksanaannya, dan insya Allah 1 bulan kita sudah bisa menentukan peningkatan hasil evaluasi anak dengan menggunakan permainan jari matika tadi. Berarti waktunya kira-kira 1 bulan ya bisa melaksanakan kegiatan tersebut supaya anak-anak itu bisa menghafal dengan cepat perkalian, tidak langsung menghafalkan tapi dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Oke, baik. Apakah ada hal yang lain yang ingin
jenengan bicarakan lagi? Saya kira sementara itu cukup Bu Isti. Oke, kalau gitu kira-kira apakah kesimpulan yang kita bicarakan pada hari ini? Nah, itu Bu Isti ya, dari pembicaraan kita tadi, yang pertama saya akan berusaha bagaimana siswa saya itu bisa memahami konsep perkalian, bisa dengan menggunakan benda-benda di sekitar anak-anak, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan lidi atau bisa menggunakan yang lain. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan anak itu menghafal perkalian, saya akan menggunakan metode atau cara yaitu dengan menggunakan jari matika. Selain anak muda, anak akan senang dengan menghafal perkalian menggunakan jari matika itu. Kemudian yang ketiga, saya akan meminta Ibu Siska untuk mengamati proses pembelajaran saya, supaya nanti dalam pelaksanaannya apabila ada kekurangan, saya bisa merefleksi pembelajaran saya tadi, sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan berikutnya akan menjadi lebih baik. Oke, baik, sangat luar biasa ya. Kesimpulannya hari ini yaitu anak-anak tadi belajar perkalian dengan menggunakan permainan-permainan ya, sehingga serta tadi minta bantuan Ibu Siska supaya nanti bisa merefleksi hasil dari kegiatan Ibu tadi ya. Oke, kalau begitu saya akan menunggu 1 bulan ke depan kita bisa membicarakan hasil kegiatan yang Ibu rencanakan tadi, serta menggunakan kembali cerita-cerita Ibu tentang pembelajaran perkalian di kelas. Terima kasih Bu Isti atas waktunya, atas kebersamaan kita hari ini, sehingga saya bisa menemukan solusi dari yang kita bicarakan pagi hari ini. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Jangan sungkan-sungkan kalau ingin bercerita lagi kepada saya ya. Saya tunggu lagi, kita bisa berjumpa untuk 1 bulan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, Bu Sugiani, Bu Istiqomatul sudah melaksanakan praktek coaching yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, tadi di praktek coaching tadi sudah terlihat alur ceritanya, yaitu dari mulai tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian di sesi terakhir ini ada pertanyaan untuk Bu Istiqomatul sebagai coach ya. Yang pertama, indikator keberhasilan apa yang didapat dari praktek coaching yang hari ini sudah Ibu lakukan? Baik, indikator keberhasilan hari ini di mana coach tadi akan melaksanakan rencana aksi dengan yang telah dibuatnya dengan menggunakan permainan-permainan tadi. Jadi anak-anak itu agar lebih mudah menghafalkan perkalian, tidak hanya langsung dengan hafalan, tapi dengan permainan yang menyenangkan, supaya anak-anak itu lebih cepat hafal, serta mencari solusi-solusi dari rencana tadi akan beliau lakukan. Oke, baik. Jadi nantinya Bu Sugiani akan melakukan atau mencari solusinya sendiri gitu ya Bu, menemukan solusinya sendiri. Kemudian yang kedua itu kompetensi apa yang ingin Ibu capai dari coaching kita hari ini? Oke, hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching sebagai pendengar yang aktif ya. Selain itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi sebenarnya sudah saya laksanakan. Saya bisa hadir penuh dan saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Namun dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan saya lebih spesifik lagi, akan lebih saya gali lagi supaya nanti coach yang akan menjadi teman coaching saya bisa menggali lagi ide-idenya menjadi lebih baik lagi, menjadi ide-ide yang lebih brilian lagi. Oke, baik sekali Bu Istiqomatul Hasanah. Artinya jenengan tadi sudah hadir secara penuh untuk menjadi pendengar aktif dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach tadi sudah bisa menemukan masalahnya sendiri. Itu menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dihadapi itu Nah, sebenarnya si coach ini sudah memiliki solusi sendiri, tapi beliau tidak berpikir sampai ke situ Bu ya. Setelah di coaching dengan baru bisa menemukan
solusinya sendiri gitu nggih. Nah, baiklah Ibu, mungkin saya cukup akhiri nggih dari pertemuan kita kali ini. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga dan juga nantinya juga membuat kemanfaatan bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya ya. Selamat siang Bu Sugiharni. Selamat siang Pak Batu. Selamat siang Bu Is. Selamat siang Bapak. Dan selamat siang Bu Jum. Selamat siang juga Bapak. Saya perkenalkan dulu ya, hari ini saya Fatur Rahman sebagai pengamat dan Bu Sugiharni sebagai coach dan Bu Istiqomatul Hasanah sebagai coach. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Sugiharni. Yang pertama adalah kompetensi coach. Apa yang Ibu Sugiharni laksanakan pada kegiatan coach hari ini? Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Fatur Rahman di sini sebagai pengamat atau observer. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan hari ini agar saya dapat mengembangkan kemampuan saya untuk hadir secara penuh, jadi pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang Ibu Sugiharni lakukan? Oke Bapak, jadi kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan adalah membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan. Baik, rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang Bu Sugiharni lakukan ya. Dan ini pertanyaan terakhir Bu Sugiharni, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Sugiharni inginkan dalam proses coaching hari ini? Tujuan pengembangan yang saya inginkan dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Menemukan solusi dari masalah, jadi nanti coach menemukan solusinya sendiri dari masalah yang sedang beliau hadapi. Selesai pertanyaan yang untuk sesi awal, silahkan Bu Sugiharni sama Bu Istiqomah melakukan praktek coaching yang akan saya akan mengamati sesuai dengan alur cerita yang silahkan Bu Sugiharni dan Bu Istiqomah melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Pak Fatur Rahman. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Herni. Bu Isti, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Ibu juga hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Isti. Bu Isti, ada kegalauan ya untuk hari ini, sehingga kita harus bertemu. Kira-kira topik apa yang kita akan untuk bahas untuk hari ini Bu? Untuk hari ini saya ingin membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, yang ingin saya laksanakan minggu depan. Tapi saya masih hello dan masih bingung bagaimana cara melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh, jadi Bu Isti masih bingung atau masih galau untuk mempraktekkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Iya Bu. Sebenarnya saya pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini
di TK pada tema pekerjaan, namun di tema air api udara saya masih belum menggunakan metode berdiferensiasi ini karena saya masih bingung. Jadi untuk kedepannya ini saya masih bingung tentang berdiferensiasi proses. Untuk yang dulu saya pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk, tapi untuk proses pindah di tema selanjutnya saya masih kebingungan Bu. Bagaimana ya? Gimana ini saya mencari solusinya karena saya sendiri masih bingung, padahal untuk seminggu lagi saya ingin melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Jadi yang Bu Isti bingungkan itu dari proses ke produknya. Iya. Untuk proses sendiri itu nanti Bu Isti menggunakan yang bagaimana untuk prosesnya itu? Untuk prosesnya sih, pertama saya dulu sudah pernah melaksanakan kan ya. Yang pertama saya laksanakan itu mengamati anak, mengidentifikasi anak-anak itu berdasarkan minat dan bakatnya, ya kan? Setelah saya identifikasi tentang minat dan bakatnya itu ada 3 kelompok waktu itu, yaitu kelompok audio, kelompok audiovisual, dan kelompok kinestetik. Terus dari ketiganya tadi Bu ya, terus anak-anak yang lebih banyak yang mana? Dari audio, kemudian kinestetik, dan audiovisualnya itu yang lebih banyak anak-anak yang mana? Anak-anak itu lebih suka di audiovisual ya Bu, karena di sana itu kan ada video-video yang menarik ya, sehingga anak-anak ketika belajar sambil melihat video itu sangat menyenangkan sekali. Terus selanjutnya anak-anak juga suka di kinestetik, yaitu praktikum membuat kegiatan ya ketika dulu itu, jadi sangat senang sekali juga di praktikum. Jadi anak-anak yang lebih banyak untuk audiovisual ya, bisa audiovisual untuk bisa melihat dan mendengar langsung dari tayangan itu. Kemudian yang apa yang akan Bu Isti lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi tadi bisa terwujud di kelas Bu Isti? Yang pertama-tama pastinya saya ingin membuat media-media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Jadi untuk yang 3 kelompok tadi ya, untuk yang audiovisual tadi saya menggunakan video, untuk yang kinestetik saya akan mengajak anak-anak praktek secara langsung ya. Kalau pekerjaan kemarin saya langsung ajak-ajak untuk menjadi seorang kokti ya. Terus ini selanjutnya untuk audiovisual, untuk visualnya saya masih belum menemukan, jadi masih banyak di audiovisual sama praktik. Oh iya. Jadi Bu Isti sudah membedakan ya ketiganya tadi ya, antara audiovisual, visual, dan kinestetik untuk ketiganya. Terus apa yang bisa dilakukan pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga-tiganya tadi sehingga Ibu bisa pastikan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan? Yang pertama saya akan membuat RPP dulu, membuat RPP pembelajaran, membuat media-media yang menarik dalam pembelajaran. Setelah itu juga saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk menjadi teman saya, menjadi observer ketika saya sedang praktek mengajar. Dan bagus Bu Isti ya, jadi dari persiapan sampai pelaksanaan pembelajaran sudah Ibu Isti lakukan. Terus apalagi ya Bu, selain persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang harus Ibu persiapkan lagi untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi? Saya akan membuat metode yang lebih menarik lagi, terutama yang lebih menyenangkan. Selain audiovisualnya, nanti saya akan mencari yang tema kemarin, tema pekerjaan, saya akan mencari pada tema air api udara, serta untuk kinestetik juga saya akan mengajak anak-anak untuk membuat
air berjalan, jadi anak-anak akan lebih mengerti langsung tentang sifat air. Selanjutnya untuk audionya saya akan mengajak anak untuk menulis ataupun menggambar tentang air. Sudah bagus Bu Isti, jadi semua kebutuhan anak sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian setelah ketiga-tiganya kebutuhan anak tadi terpenuhi sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Isti lakukan, kira-kira Ibu Isti ini butuh dukungan dari siapa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Oh iya, agar pembelajaran berdiferensiasi di lembaga saya ini bisa berjalan dengan baik, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Saya sudah mengajak beliau untuk berkomunikasi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Beliau juga sangat mendukung sekali. Terus saya juga akan mengajak rekan sejawat saya agar menjadi teman bagi saya ketika saya masih kekurangan bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi, jadi bisa memberi umpan balik kepada saya. Serta saya juga mengajak anak-anak untuk menanyakan bagaimana ketika saya praktek mengajar itu apakah mereka sudah bisa menerima tentang materi yang saya berikan atau bagaimana perasaan anak-anak. Jadi setelah selesai mengajar saya ingin melihat keinginan anak-anak tadi merefleksikan apa yang kalau saya lakukan ketika mengajar di sekolah. Ya, bagus Bu Isti. Jadi semua yang ada di sekolah Bu Isti jadikan satu, dikolaborasikan ya, dari kepala sekolah, teman sejawat, anak-anak, semua kolaborasi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemudian dari percakapan kita tadi kan sudah tergambar ya Bu, kira-kira langkah apa yang akan Ibu tempuh lagi. Kemudian kita dan Bu Isti, mari kita simpulkan dari percakapan kita kali ini. Mungkin ada ide-ide berian lagi yang Ibu Isti sampaikan. Tadi kesimpulan yang telah kita bicarakan hari ini yaitu dalam pembelajaran diferensiasi saya akan menggunakan metode-metode yang menarik dengan cara memilah-milih kondisi kebutuhan siswa ya, yang ada yang minatnya di audio, di audiovisual, di kinestetik, serta saya akan membuat RPP terlebih dahulu supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Serta saya akan mengajak rekan sejawat, kepala sekolah, juga anak-anak untuk merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan agar ada timbal balik yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Bagus sekali Bu Isti. Kesimpulannya sudah Bu Isti sampaikan tadi, dari perencanaan sampai evaluasi sudah Bu Isti sampaikan. Kemudian kira-kira kapan Bu Isti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dalam minggu ini, besok Senin sudah saya akan melaksanakan. Saya akan membuat RPP dulu ya. Setelah itu saya akan praktek langsung untuk hari Senin tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Bagus Bu Isti. Saya minggu depan penasaran ini. Ingin tahu ceritanya Bu Isti bagaimana pelaksanaan diferensiasi yang akan Bu Isti lakukan di kelas Bu Isti. Nanti kita bertemu minggu depan Bu Isti ya. Iya, pasti akan saya usahakan. Setelah kegiatan praktek ini saya akan berbincang lagi dengan Ibu ya, agar apa yang saya inginkan itu akan lebih baik lagi memberi ide. Ya, terima kasih Bu Isti. Semoga yang Bu Isti lakukan nanti juga menjadi pembelajaran bagi saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensi di kelas saya juga. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Isti atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Sugiarni di Koma sudah melaksanakan praktek coaching yang sangat baik menurut saya. Tadi sudah terlihat alur ceritanya, tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak sudah terlihat.
sesuai dengan terakhir ini ada pertanyaan untuk Ibu Sugiarni sebagai coach. Yang pertama, indikator keberhasilan apa yang dapat dari praktek coaching hari ini? Ya Pak Rahman, baiklah. Indikator keberhasilan hari ini di mana coach akan melaksanakan rencana aksi yang telah dibuatnya tadi dan solusi-solusi dari rencana tadi yang akan coach lakukan Pak Rahman. Jadi melakukan solusinya sendiri. Baik, yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu Sugiarni capai? Ya Pak Roman, saya ingin menghadirkan diri saya secara utuh. Tujuannya adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Selain itu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Tadi sebenarnya sudah saya laksanakan. Saya bisa dibenung dan saya bisa menjadi pendengar aktif dan saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga saya bersama coaching bisa mencapai tujuan atau solusi coaching yang kita laksanakan pada hari ini. Baik sekali Bu Sugiarni. Artinya kalau kita sudah hadir secara penuh, kita bisa menjadi pendengar yang aktif, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Memang perlu adanya pertanyaan-pertanyaan coach, memang seperti itulah yang diharapkan dari praktek coaching ini. Terima kasih banyak kepada Bu Sugiarni dan Bu Isti Khairiatul Hasanah. Kebersamaan hari ini saya bangga sekali bisa jadi observer untuk praktek coaching dari ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk melakukan praktek coaching ke depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.